Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan ya untuk periode 12 April sampai dengan 16 April 2021 untuk 5 saham ya. Jadi Mika, TSPC, Situ, Salo, dan Care ya. Untuk periode 12 April 2021 sampai dengan 16 April 2021 analisa sahamnya mingguan ya. Jadi pertama saya bahas Mika. Kita lihat Mika di sini dia lower high candlenya ya, lower high, lower low, dan close-nya dia untungnya dia di sini close-nya higher ya, minggu lalu higher daripada sebelumnya, tapi dia lower low dan lower high ya candlenya ya. Jadi masih resiko sebenarnya ya. Kalian sudah punya, kita lihat di sini dia minggu lalu dia sempat breakdown di bawahnya 38,2%, kemudian dia sempat pas ditutup terakhir ya di Fibonacci retracement level kurang lebih 38,2%-nya. Bagi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya. Kalau dia turun di bawahnya 2510 jual dulu. Maksimum kalau dia sudah turun lagi di bawahnya ini ya 2440, secara saya sih jual dulu semuanya kalau dia turun di bawahnya itu. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih kalau kita lihat di sini swing-nya di 2680 ya. Karena kalau kita lihat di sini dia turun di bawahnya di sini 2660 ya. Kemudian dia berhasil rebound. Kalau kita lihat di sini ada high-nya di 2740 ya. Saran saya kalau mau buy lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik minimum ya ke atasnya 2740. Kalaupun mau curi start ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2680 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2680 boleh buy. Tapi lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2740. Kemudian dia akan menguji untuk breakout ke atasnya 23,6%, 2840. Kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 23,6% di atas 2840, maka target terdekatnya adalah kurang lebih di area ini ya. Ini sekitar 3000-an ya. Kalau kita lihat angkanya sekitar 3000 sampai dengan 3010. Kalau naik lagi ke atas 3010, maka targetnya dia akan menguji level sekitar 3150 sampai dengan 3220 ya. Ini swing high-nya maksimumnya. Jadi belinya bertahap aja ya. Dia naik ke atasnya 2680 ya paling awal ya. Baik. Atau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2740. Jadi kalau naik ke atas 2740 boleh tambah lagi buy up. Kalau naik lagi ke atasnya 2840 boleh buy up atau tambah lagi. Targetnya sekitar 3000-an ya. Kalau naik lagi ke atas 3010 boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi kurang lebih targetnya sekitar 3150 sampai dengan 3220-an. Itu untuk Mika. Kemudian untuk TSPC ya. Saya tarik garisnya untuk TSPC dari atas sini. Saya belum lihat laporan keuangannya ya. Jadi saya berdasarkan analisa teknikal ya. Sebentar saya kasih magnet. Ini di level 2390 1290. Jadi kalau kita lihat analisa mingguannya ya TSPC ya, kita lihat di sini dia higher low, higher high dan higher close ya, dan volumenya dia sudah naik ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya. Minggu lalu volumenya naik dibandingkan minggu sebelumnya. Volume naik, candlenya bagus ya. Jadi minggu ini masih ada harapan ya untuk naik lagi ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level terdekatnya 1595. Kemudian level berikutnya trailing stopnya di 1535 dan maksimum stop lossnya di 1425 ya. Tapi kalau terlalu jauh ya pakai aja yang ini terdekat aja 1535 ya. Nanti setelah dijual kalau naik lagi ya nanti kita beli ketika dia berhasil naik ke atas 1655 ya. Jadi yang belum punya buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1655. Kalau lihat di sini ini swing-nya 1650 ya. Jadi sempat sudah breakout sebenarnya ya. Sudah berhasil naik penutupan high-nya di 9 April dia berhasil naik ya di 1655 ya. Jadi yang belum buy kalau mau buy minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 1655 buy.
maka target terdekatnya dia akan berusaha untuk breakout di atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih sejajar dengan ini ya, titik swing high sebelumnya ya, 1730. Jadi kita jadikan itu target pertamanya ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 1655, baik, target pertamanya dia kurang lebih di 1730. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1730, maka dia akan berusaha untuk breakout di atasnya Fibonacci retracement 50% ya. Kurang lebih checkpointnya di sini high-nya ya, 1880. Kalau dia berhasil naik ke atas 1880, ada kemungkinan besar dia akan berusaha untuk naik ke atas, breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8%-nya ya, di atas 1970 di sini ya. Jadi kalau di atas 2000, kalau dia berhasil naik di atas 2000 ya, boleh tambah lagi, ada kemungkinan dia mencapai target sekitar 2100 sampai 2150 ya. Itu untuk TSPC ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia berusaha untuk rebound ya, recovery ya, setelah dia sideways lama ya. Ini sidewaysnya sampai berbulan-bulan ya, pernah jatuh di bawahnya, kemudian sideways sampai kurang lebih di area ini ya, 1400 sampai dengan 1550-an ya, kurang lebih ya. Kemudian minggu ini dia akan mencoba untuk breakout di atasnya 38,2%. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya ya, jangan terlalu agresif ya. Walaupun ini volumenya juga sudah bagus sih ya, di atas rata-rata 5 harinya yang terakhir ya, sudah mulai naik menanjak ya. Tapi sebelumnya ini volumenya kecil dan cenderung tidak liquid ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja ya, sedikit-sedikit ditambah gitu ya. Kalau kita lihat volumenya naik lagi Mas Sunar, oh ya beli tambah lagi, volumenya naik lagi. Pokoknya dia volumenya nggak turun dari rata-rata 5 harinya, dan rata-rata 5 harinya ini nggak menanjak turun ya, nggak melandai gini ya, turun gini ya. Kalau dia masih cenderung naik ya, masih lumayan bagus ya, jadi bisa tambah lagi agak banyak sedikit ya. Kalau dia volumenya sudah mulai tambah ya. Kemudian situ ya, situ ini dia tanggal 9 April dia complete di 18,9 ya dividennya ya. Jadi dia cukup sideways-nya cukup lama ya kalau saya lihat ya, mulai dari kita bahas dulu weekly-nya ya. Weekly-nya dia sideways-nya lama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minggu ya. Setelah dia sempat naik ke atas sekitar 810 terus turun, kemudian dia sideways lama ya. Jadi yang sudah punya, karena sudah dapat dividennya, mungkin lebih baik pasang trailing stopnya di 780 dan di level 765. Kalau turun banyak 765, saran saya jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia akan menguji level support di bawahnya ini ya, jadi sekitar 715. Jadi jangan sampai kalau turun di bawahnya 765 masih hold ya, karena ada kemungkinan turunnya dalam ya. Kemudian bagi yang belum punya ya, karena setelah dividen ya kita nggak tahu pasti arahnya kemana. Kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 800 ya, kalau ingin trading buy situ ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1000, kalau sudah berhasil naik ke atas 800, maka target berikutnya dia akan menguji level 820-an ya. Kok sedikit Pak Sunar ya, memang ini sedikit ya, memang targetnya kecil gini ya. Kemudian ini hanyalah checkpoint, sebenarnya target utama kita kurang lebih di sekitar ini ya, swing high-nya yang atasnya 835-an ya. Jadi kalau mau buy nggak banyak sih profitnya ya, naik ke atas 800 buy, tapi jangan terlalu banyak ya, karena sudah selesai musim dividen biasanya cenderung lesu ya, sampai laporan tengah semester keluar biasanya gitu ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 820, tambah lagi buy up atau average up. Kemudian kalau naik lagi ke atas 835, boleh tambah lagi atau average up ya. Ada kemungkinan dia kalau sudah naik ke atas 835, ada kemungkinan dia bisa breakout ke atasnya 860 ya. Ya mudah-mudahan aja. Kemudian berikutnya silo ya. Jadi silo ini sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Yang lagi nonton analisa saham harian saya ya lumayan ya dapatnya ya. Dia berhasil breakout ya. Nah sekarang kalau dia sudah berhasil breakout, target price-nya di mana? Tinggal kita tarik Fibonacci extension-nya ya. Ini warna kuning, saya ganti oranye. Jadi kalau dia
sudah berhasil breakout ya. Atasnya ini sebelumnya dia di 6450 ya. Dia sudah berhasil breakout. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 6525 dan di levelnya ini ya 6525 dan 6175 ya bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Ini ada dua level sebenarnya, 7000 dan sekitar kurang lebih di sini. Sebentar saya gambarkan ya. 7000 sampai dengan 7100 ya, kurang lebih ya. Itu target berikutnya. Jadi kalau mau buy, saran saya sih buy-nya bertahap aja juga ya, jangan terlalu banyak ya. Walaupun ini kalau kita lihat rata-rata 5 harinya masih naik ya, tapi ini dia sudah melandai turun ya volumenya ya. Walaupun naik tinggi tapi volumenya turun ya, dia nggak naik tinggi daripada sebelumnya yang ini ya, 5 April ya. Kalau kita lihat volumenya ini ya, jadi buy-nya kalau dia naik ke atas 7000 boleh buy tambahannya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7100 ya, itu boleh buy lagi. Jadi naik ke atas 7000 buy, bagi yang belum punya naik lagi ke atas 7100 buy. Atau kalau yang sudah punya juga boleh tambah ya. Kemudian kalau naik ke atas 7100 targetnya di mana Pak Sunar ya? Kurang lebih kalau menurut Fibonacci extension 161,8 ya kurang lebih di area ini ya, 7800 ya. Nah, kira-kira akurat atau tidak ya Fibonacci extension itu ya? Ada mungkin yang meragukan ya. Nah, ini kita lihat aja, ini ada swing high-nya ini ya kan di area target Fibonacci 161,8%. Kan kalau kita lihat di sini 127,2%, targetnya apa benar ya? Kalau kita lihat di sini ini ada area kurang lebih ya, areanya ya, kurang lebih di daerah sini kan, konsentrasi candlenya supportnya kan, ya akurat lah. Kalau mau persis banget nggak bisa ya. Jadi market itu nggak bisa diatur oleh analisa teknikal ya. Jadi jangan nyalakan analisa teknikalnya kalau tidak sesuai harapan ya. Karena market itu nggak bisa diatur ya sesuai dengan analisa teknikal. Kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas targetnya 7800, maka dia akan menguji level spike yang di sini ya. Ini ada spike ya, dia di bentar, ini di level berapa ini? 8350 ya. Itu levelnya. Kalau kita lihat di 8350, nggak salah ketik nih. Ya ini spike-nya di sekitar sini ya. Ini 8350 ya. Kurang lebih 8350 ya. Jadi itu targetnya ya. Setelah dia berhasil lagi naik ke atasnya 7800 ya. Apakah masih peluang? Kalau dari weekly-nya sih kelihatannya seram ya. Naiknya ya. Sudah 2 candle tinggi ya. Tapi kalau menurut saya trading jangan terlalu takut-takut ya. Karena kalau sahamnya masih uptrendnya masih bagus, kita tinggal pasang trailing stop dan stop loss-nya. Kalau takut-takut, kita nggak pernah akan bisa profit di saham ya. Karena kalau terlalu takut, mau beli takut naik. Ini kalau sudah naik, takut tiba-tiba turun lagi, ya kan? Jadi solusinya ya kita belinya kalau sudah ada konfirmasi, kemudian pasang trailing stop dan stop loss. Jadi saya sebutkan selama ini analisa saya itu sudah cukup bagus ya menjelaskannya ya, karena kita harus tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya level tertentu barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi untuk shallow sih saya lihatnya sih masih ada harapan ya, walaupun ada peluang koreksi ada, karena kalau kita lihat di sini ini 127,2% ini dia lumayan kuat ya resistennya ya, karena dia breakout ke atas, kemudian nggak lama lagi dia turun lagi sideways lama, testing di area ini, kemudian gagal dia turun lagi. Koreksi selalu ada. Jadi kalau mau tunggu koreksi juga boleh. Kalau mau tunggu koreksi kira-kira di mana ya? Ya kurang lebih kalau saya lihat di sini ya kita tunggunya di kurang lebih area Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar 5.600 ya kalau dia koreksi. Jadi tunggu bukan berarti kalau sentuh 5.600 langsung buy, enggak.
tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil rebound ya. Jadi istilahnya misalnya kalau dia mau buy on weakness ya, Pak Sunar saya nggak mau buy on breakout, takut lah gitu. Jadi tunggu kalau misalnya dia terkoreksi di, menurut saya sih targetnya mungkin sekitar 38,26 38,2 ya. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atasnya ini barusan kita buy. Kalau belum ada konfirmasi rebound ya jangan, karena dia ada kemungkinan kalau turun di bawah 38,2% kemana? Ya ke arah 61,8% ya. Ya seperti itu ya. Bentar ini kok. Jadi kalau turun di bawah 8,2% kemana targetnya ya? Ke 61,8% ya. Kalau turun lagi di bawah 61,8% ya targetnya di sekitar 78,6 ya. Itu untuk weekly-nya silo ya. Kemudian untuk care ya. Saya bahas care. Saham ini sebenarnya cukup menarik sih, dia teknisnya lama sih terus terang aja. Berbulan-bulan ya. Minggu-minggu ya. Kalau kita lihat mingguannya dia candlenya higher low, high-nya dia sama ya. Close-nya dia di bawah close-nya minggu lalu ya. Minggu lalu di bawah close-nya minggu sebelumnya. Jadi bagi yang sudah punya care ya, saran saya sih pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 330 dan maksimum di 320 ya. Kalau dia turun bayar 320 boleh jual ya, jual dulu sebagian ya, atau jual semuanya lah, karena kalau turun bayarnya 330 jual sebagian, turun lagi bayar 320 ya, jual dulu semuanya karena dia akan cenderungan menguji level kurang lebih sekitar 300an ini. Kemudian kalau mau buy, saya sih kalau mau trading buy sih boleh-boleh saja ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini ini volumenya sebelumnya tinggi ya waktu dia koreksi, kemudian sideways lama gitu ya, kemudian volumenya juga rata-rata ya kadang menembus kadang enggak gitu ya, tapi cenderung lesu ya. Akhir-akhir ini aja mulai minggu ketiga Maret sampai sekarang ya volumenya cenderung naik ya, dia juga harganya cenderung naik ya. Jadi ada kemungkinan breakout, ada ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 346, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena saham ini dia terus terang third liner ya, naiknya tinggi biasanya volumenya juga nggak banyak gitu ya, turunnya kalau dalam volumenya bisa tinggi gitu ya. Jadi secukupnya aja. Jadi kalau naik ke atasnya 346 buy, naik lagi ke atasnya 364 boleh buy, jadi enak gitu. Jadi trading itu sebenarnya mudah kalau kita tahu titik-titiknya ya, kapan kita buy, kapan kita average up ya, pasang kapan stop lossnya, kita tinggal ikutin aja ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya 364, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Target berikutnya di mana? Target berikutnya ya kurang lebih di sini ya. Nah, di sini kita lihat targetnya sekitar 384 ya. Atau minim di sini nah. Kalau saya bilang ini target berikutnya kurang lebih di kayaknya sini ya, 378 ya. Saya kasih angka 378 ya. Jadi kalau mau buy, trading buy boleh aja, naik ke atas 346 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 364 boleh buy lagi, tambah lagi average up ya. Loh, kalau naik lagi Pak Sunar di atasnya ini 378 boleh, tambah lagi boleh. Nah, kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar 410 sampai dengan di sini swing high-nya di sekitar 418 ya. Jadi itu untuk care ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya analisa saham mingguannya untuk 5 saham ya, mulai dari Mika, TSPC, Sido, Silo, dan Care. Untuk analisa saham mingguan 12 April 2021 sampai dengan 16 April 2021. Saya sebutnya analisa saham ya, bukan rekomendasi saham. Jadi saya nggak nyuruh orang beli, juga nggak nyuruh orang jual. Jadi saya hanya memberikan analisa, kalau sudah punya kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana. Kemudian kalau belum punya, buy-nya lebih baiknya di mana. Terus kemudian kalau sudah berhasil naik lagi ke atas breakout resistance-nya, kemudian kalau mau tambah lagi Pak Sunar atau average up itu buy-nya di mana. Ya, jadi analisa saya seperti itu, sifatnya netral sesuai dengan pergerakan harganya ya, faktanya yang ada ya.
Jadi saya nggak lihat fundamentalnya, nggak lihat aksi korporasi juga. Sekian dan terima kasih.